Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustadz Ari Bowo dengan pelajaran Mapel Komputer. Baiklah, hari ini kita akan belajar cara membuat Google Form. Nah, jadi apakah cara membuat Google Form? Cara yang pertama, kita siapkan dulu akun Gmail ya. Kita siapkan dulu akun Gmail, kemudian kita masuk ke Google. Oke. Bisa masuk ke, sekarang kita pilih masuk melalui Google. Kita bisa pilih masuk dari Drive ya. Kita tahap pertamanya masuk ke Drive dulu. Dari pilihan tersebut bisa masuk dari sana atau bisa kita ketik di Google. Contohnya misalnya Google Drive Login. Nah, dari Google Drive Login ini kita masuk, kemudian ini tampilan dari Google Drive. Kemudian kita klik kanan, kita buat folder. Tujuannya agar ada penyimpanan ya. Dari sini setelah itu yang telah kita buat itu langsung tersimpan. Nah, sekarang kita sudah membuat folder di Google Drive. Kemudian kita bisa mencoba untuk langsung membuat Google Form ya. Jadi untuk membuat Google Form kita tinggal klik bagian baru ini. Kita klik, kemudian kita pilih Google Formulir. Nah, di bawah sekali ya Google Formulir, bisa dilihat sendiri. Kemudian kalau untuk di handphone itu bisa kita juga buat sendiri langsung dengan klik aja di Google-nya, Google Formulir, kemudian kita akses ya. Nah, jadi beginilah tampilan dari Google Formulir melalui handphone atau HP-nya ya. Jadi bisa juga dibuat langsung melalui handphone. Oke, ini contohnya. Oke, kita lanjut lagi membuat Google Form-nya dari PC aja dulu ya, biar jelas. Kalau dari handphone layarnya agak kecil. Nah, kita sebagai contoh kita buat bagian pertama itu tugas komputer. Tugas KI 4 komputer. Kemudian judulnya yang di sebelah kiri ini kita ketik juga. Nah, ini rubah bagian kuis jika ingin formnya itu dibuat menjadi kuis. Oke, sebelum memulai untuk membuat bagian baru atau pertanyaan baru, kita harus mengklik dulu bagian akhir yang telah kita buat. Misalnya tugas K4 komputer, kita klik di ujung komputer itu, baru kita pilih bagiannya. Di sini ada pilih tambah pertanyaan, tambah video, tambah gambar, dan tambah bagian. Nah, sini kita contohkan misalnya tambahkan gambar ya. Nah, Ananda biasanya kalau membuka tugas, biasanya ada keterangan seperti buatlah tugas pada halaman bla 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 dengan contoh di bawah seperti gambar di bawah ini ya. Itu biasanya yang Ananda. Misalnya kita masukkan sebagai contoh aja, ini anggap aja kita gambar halaman di buku tersebut sebagai bayangan ya. Nah, kemudian untuk bagian bawahnya itu bagian bawah ya, kita lanjut, kita selesaikan dulu ini. Nah, untuk bagian bawah ini kita hapus saja ya, kita hapus saja. Kita lanjut dulu ke bagian bawah, kita pilih gambar yang kotak sampah, nanti kita klik. Nah, kita hapus ya, karena kita mau buat bagian baru. Tujuan membuat bagian ini biasanya untuk judul ya. Judul. Nah, judul ini kita kosongkan saja dulu ya. Kita kosongkan, kita tambahkan pertanyaan. Nah, pertanyaan ini bisa kita buat untuk membuat soal ataupun untuk menambahkan kelas. Di sini kita akan menambahkan kelas dulu. Nah, kelas kita rubah drop down. Tujuannya apa? Untuk menghubungkan bagian yang akan ada di bawah.
ya, bagian bawah itu akan terhubung jika kita memilih drop down. Kalau memilih yang lain kayak contoh seperti ini, nah contoh kita lihat dulu, kita buat kelasnya dulu. Di sini ada kelas 6 Sina, 6 Al-Farabi, 6 Hawarizmi, dan 6 Ibnu Khaldun. Nah, sebagai contoh, nah ini ada pilihannya drop down ya. Nah, di sini ada kotak centang, ada pilihan ganda. Kalau kita pilih yang tersebut, maka pertanyaan tersebut digunakan untuk membuat soal atau pertanyaan ya. Seperti Ananda melihat soal PTS. Nah, biasanya itu menggunakan dari pilihan item pilihan ganda. Nah, sekarang kita tambahkan judul lagi, bagian. Nah, kita tambahkan bagian, misalnya di bagian ini baru kita isi, misalnya kelas 6 Sina. Kelas 6 Sina ya. Kemudian kita tambahkan pertanyaan untuk bagian absen. Kalau tadi untuk bagian kelas, sekarang untuk bagian absen kelas. Nah, biasanya Ananda mengisi absen kelas ya. Kemudian kita isi nama-nama di dalam kelas Ibnu Sina. Misal contoh Rizky, Rido, Ayu. Nah, kemudian kita tambahkan drop down lagi. Selanjutnya kita tambahkan bagian lagi ya. Oke, kita tambahkan bagian lagi, kita buat kelas ya, kelas yang lain. Itu di bawahnya ada kelas 6. Kita buat kelas 6. Kelas 6 Al-Farabi. Nah, kelas 6 Al-Farabi seperti yang di atas. Kita buat tambahkan pertanyaan juga, kita buat absen kelas Al-Farabi. Misal di kelas 6 Al-Farabi ini ada itu misalnya Ihsan, Upin, Ipin. Nah, kemudian untuk bagian ininya kita rubah juga menjadi drop down. Nah, kemudian kita kembali ke atas ya, di bagian kelas tanpa judul tadi. Kemudian kita hubungkan bagian dengan klik bagian ini ya, yang paling bawah ini kita buka bagian berdasarkan. Nah, kemudian kita hubungkan misalnya kelas 6 Ibnu Sina, bagian nomor 2 kita hubungkan kelas 6 Al-Farabi ya. Ini terhubung, kita lihat contoh form yang sudah dibuat, bisa diklik bagian ini. Nah, ini tampilannya ya. Tampilan form sebagian yang telah kita buat. Pilih kelas Ibnu Sina, kemudian berikutnya. Nah, ada nama-namanya ya. Nah, kemudian kita bisa tambahkan pertanyaan lagi ya. Nah, tambahkan pertanyaan ini, kita klik dulu bagian akhir yang telah kita buat. Baru kita klik tambahkan pertanyaan. Nah, di sini kita bisa membuat soal ya, karena kita sudah membuat absen, sekarang kita membuat soal. Di sini ada beberapa pilihan ya, ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang. Kalau drop down tadi untuk menghubungkan ya. Nah, sekarang kita pilih upload file. Kita pilih lanjutkan. Nah, beginilah tampilan dari soal untuk upload file ya. Nah, di sini pernyataan upload, kita buat misalnya upload tugas di sini. Nah, kemudian kita pilih upload file ya, kita pastikan lagi. Nah, di sini yang kita bisa izinkan ya, misalnya
Kalau Ananda disuruh mengirim gambar, kita centang gambar. Kalau video, kita centang video. Kalau audio, kita centang audio. Kalau atau PDF, kita centang PDF. Nah, di sini jumlah filenya kita bisa tentukan, bisa 5 file atau 5 gambar yang akan dikirim ya. Oke, kita lihat lagi form yang telah kita tambahkan pertanyaan tadi ya. Nah, di sini kita sudah bisa mengupload file ya. Bisa kirim file tersebut karena kita sudah menambahkan bagian untuk mengupload file tugas. Misal contoh kita upload gambar ini ya, anggap aja tugasnya. Dan kita klik upload. Kita kirim. Oke. Nah, untuk melihat jawaban bisa dilihat dari spreadsheet ini ya. Kita bisa lihat responnya, atau kita bisa klik individual. Ini sudah ketahuan siapa yang sudah mengumpulkan, misalnya si Upin ya. Nah, sekarang kita lihat respon dari jawaban, siapa saja yang sudah mengumpulkan tugas ya. Kita klik, kemudian dia muncul, kita masuk ke dalam spreadsheet ya. Spreadsheet ini yang Ustadz jelaskan kemarin, bahwa spreadsheet ini seperti Google Excel-nya ya. Google Excel-nya tapi dalam bentuk Google. Nah, di sini sudah mengumpulkan, sudah ketahuan ya. Upin pada tanggal sekian dan jam sekian dari kelas Al-Farabi. Oke. Sekarang kita lanjut untuk mengirim bagian link ya. Nah, link formulir ini bisa kita bagikan melalui email. Sebagai contoh, misalnya kita klik email tersebut, kemudian kita kirim. Atau cara yang kedua yaitu membagikan link saja ya. Tinggal kita salin link tersebut, kemudian kita kirim ke WhatsApp, Line, ataupun yang lain-lainnya ya, agar form itu bisa dibuka oleh yang lain. Oke, sekian, terima kasih. Itu saja penjelasan dari Ustadz. Thank you for watching. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.